Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Zikir 517 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. 517 Semangat. Ya Allah, berkahilah kami semua, berkahilah kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Zikir 517 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Taha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini malam yang ketiga, malam ganjil, dari mulai malam 21, malam 25, terus sekarang malam 27. Semoga di antara yang tiga malam ini ada yang menyangkut malam Lailatul Qadar. Yang kita harapkan, yang jauh-jauh hari kita sangat mengharapkannya. Segala puji kita khususkan kepada Allah Ta'ala, karena dengan rahmatnya pula kita sampai ke tempat ini, tempat majelis ini. Semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala, diberkahi Allah Ta'ala, dan diberikan Allah Ta'ala pemahaman yang kuat apa-apa yang saya sampaikan saat ini, sehingga kita bisa menyimak semua yang saya sampaikan, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkahnya malam ganjil. Ya, berharap bukan ganjil, malam Lailatul Qadar. Salawat dan salam khusus kita panjatkan kepada Nabi Allah
Muhammad Rasulullah SAW. Seperti yang 2 malam yang lalu kita belajar berdoa. Kok berdoa belajar? Bukan kata-kata. Kalau berdoa sangat mudah. Kata-kata, kalimat doa banyak sekali. Di tiap-tiap kitab ada yang mengarahkan untuk berdoa. Berdoa ini, berdoa itu untuk kebuka rahmat, kebuka ilmu, kebuka rezeki, amalannya, doanya ini. Itu banyak. Cuman yang sekarang kita di sini adalah kita belajar untuk menerapkan bab niat. Karena niat di sini yang mengarahkan kemana arahnya kita beramal, kemana arahnya kita berdoa, yaitu memohon. Jawabannya sangat simpel. Bukan hanya kita sebagai orang yang sudah dewasa, bahkan anak kecil pun juga sangat mudah menjawabnya. Deh, kalau berdoa ke siapa? Ke Allah, Pak. Mudah sekali jawabnya. Jadi jawabannya sama, tapi bukan berarti yang menjawab itu bisa paham. Yang menjawab itu bisa fokus kemana arahnya berdoa. Berdoa itu adalah memohon. Memohon kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala tentunya. Cuman kebanyakan pada umumnya berdoa ini kita hampa. Sudahlah tidak melihat, tidak merasakan, terus kitanya juga keyakinannya ragu. Padahal Allah sudah berjanji, Allah tidak pernah ingkar janji. La tukhliful mi'ad. Jadi di sini kembali lagi saya jelaskan, kalau kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kepada kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan, memohon, mengarahkan kita kepada asmanya. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Jadi kepunyaan Allah nama-nama baik itu, dan maka bermohonlah dengannya. Bihanya itu adalah ke asmanya. Asmanya di mana? Salah satu contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita mendengar pengasih, penyayang, atau welas asih, atau kasih sayang, tentunya kita nggak bisa melihat. Tapi kasih sayang itu adalah adanya di hati. Kalau kita menyayangi seseorang, pastinya kita bisa merasakan di hati. Menaruh kasih sayang terhadap anak, terhadap yang lainnya, terhadap sahabat, terhadap orang tua. Kasih sayang adanya di hati. Nah, kasih sayang itulah termasuk Asmaul Husna. Maka kata Allah Ta'ala, bermohonlah itu dengannya. Kalau kita ingin dikasihi Allah Ta'ala, disayangi Allah Ta'ala, menyerulah dengan asma itu sambil kita memfokuskan kepada rasa itu. Rasa itu adalah asmanya, bukan dat, asmanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, kasihilah saya, sayangilah saya. Itu. La ilaha illallah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, kasihilah saya, sayangilah saya. Itu salah satu contoh kita untuk memohon kepadanya. Ya, di sini adalah Asmaul Husna. Karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Asmaul Husna itu gak jauh daripada urat nadi, urat leher kita. Sudah dikatakan, kata Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu di sini adalah Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabir, dan seterusnya. Nah, disitulah kalau kita mendapatkan perintah. Perintah siapa? Perintah Allah Ta'ala. Begitu kita mendengar perintah Allah Ta'ala, langsung kita fokus kepada asmanya. Kenapa kita kepada asmanya? Karena perintah itu tidak terdengar seperti makhluk mengatakannya, seperti manusia mengatakannya. Tapi perintah Allah Ta'ala itu langsung kepada hati. Karena di hati inilah Asmaul Husna berada.
Begitu kita di hati tergerak untuk melakukan, mengamalkan kasih sayang, mengamalkan untuk memberi, menyantuni, mengamalkan untuk menolong dan lain sebagainya, itu adalah perintah Sang Maha, itu Allah Ta'ala. Nah, begitu kita ada rasa di hati, itulah perintah Allah Ta'ala yang sudah memerintahkan kepada kita melalui Rasulnya. Melalui Rasul itu adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Allah Sang Maha apa? Tergantung kita tergerak untuk melakukan perbuatan apa. Kalau kita melakukan untuk menolong seseorang, berarti Allah An-Nasir telah memerintahkan kepada utusannya, kemudian diperintahkan kepada kalbu kita. Tergeraklah hati kita untuk menolong seseorang. Wah, nggak seperti itu juga. Kalau kita melihat, mah pasti menolong. Belum tentu. Begitu ada orang yang perlu ditolong, kalau kita tidak ada pergerakan untuk menolong, maka kita leha-leha. Nah, pada saat itulah direbut sama setan. Diperintahkan oleh setan. Apanya? Kitanya. Melalui kalbu kita. Cuman bedanya kalau perintah Allah Ta'ala itu tergeraklah kita untuk menolong tanpa ada sifat-sifat ria, ingin disebut orang baik, dan lain sebagainya. Nah, begitu kita melalaikannya, direbutlah sama setan. Yang tadi malaikat ditugaskan, ya utusannya, nah, berebut dengan setan, nafsu dengan akal. Setan langsung merebut. Udah, tolong ya itu, kasihan, tolonglah. Mumpung itu ada orang yang melihat, nanti kamu bisa dapat dipercaya tuh sama orang-orang. Nanti kamu dapat pujian. Gitu. Nah, itulah perintah setan. Karena dalam hal ini Allah Ta'ala itu enggak butuh dipuja dan dipuji. Karena Allah itu Al-Hamid. Patut dipuja dan dipuji. Kita sendiri butuh memujinya. Gitu. Jadi harus dijaga, kita memujinya adalah keperluan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Gitu. Nah, maka dari itu sebelum kita berdoa harus lebih jelas lagi arahnya kemana kita berdoa. Jawabannya simpel, kepada Allah. Allah yang mana, yang maha apa, harus jelas. Gitu ya. Dan nanti kita belajar lagi cara bermohon seperti yang lalu, yang tempoh hari. Nah, jadi sebelum itu, ini saya perjelas kembali, jangan sampai kita mengucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, atau ya Allah, ya Nasir. Pikiran kita kemana? Itu enggak masuk. Enggak masuk. Namanya enggak khusyuk. Khusyuk di sini apalah khusyuk bacaannya, membayangkan kalimatnya untuk supaya hafal. Beda dengan khusyuk fokus kepada Sang Maha. Kalau fokus kepada tulisannya itu bukan termasuk khusyuk. Kalau fokus kepada tulisannya itu adalah hanya membayangkan tulisannya saja. Sedangkan Allah Ta'ala kita gelap. Kepada asmanya kita gelap. Gitu. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menyimak, sampai bisa memahami, sehingga kita bisa dengan cepat cara memohon kepada Sang Maha. Karena Sang Maha itu adalah Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cukuplah Tuhan Allah Ta'ala untuk dimintai pertolongan, untuk melindungi kita semua, dan lain sebagainya. Pembuka rahmat, pembuka ilmu, pembuka rezeki. Nah, dari situlah apa yang saya sampaikan di sini. Kalau belum khusyuk di sini, belajar di rumah, belajar dimanapun juga, belajar khusyuk artinya fokus. Tutuplah telinga, bukan berarti tutup dengan jari. Tutuplah segala pendengaran apapun yang bersifat keburukan, apapun yang bersifat mempengaruhi kepada keimanan, kepada fokusnya berdoa, kepada amalan-amalan yang sifatnya tertutup untuk tertarik kepada kebaikan. Nah, itu artinya tutuplah telinga itu, jangan sampai mendengar sesuatu yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Nah, tutup mata pun juga begitu, jangan sampai kita melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Tutuplah mata itu bukan berarti memeramkan mata. Kalau kita tidak mampu untuk fokus melihat dengan buka mata, maka tutuplah mata lahiriah.
Fokuslah kepada hati. Cari di hati ini ada siapa. Cari di hati ini ada asma Allah yang mana. Kita mau bertemu siapa? Kita harus masuk, kita harus membuka pintu. Pintu Sang Maha Penolong. Kalau kita butuh bertemu Allah Ta'ala Sang An-Nasir. Dengan cara apa kita membukanya? Ya, kita beramallah, saling tolong-menolong dengan sesama hablum minan nas. Dengan niatan, karena ibadah kepada Allah Ta'ala, kita menolong sesama. Karena taat kepadamu ya Allah, saya menolong antar sesama. Karena itu adalah perintahmu. Karena itu adalah sebagian daripada ibadah saya kepadamu ya Allah, ya Nasir. Karena engkau ciptakan saya adalah hanya untuk beribadah kepadamu. Di antaranya saling tolong-menolong. Kalau itu terjadi tanpa ada kata-kata ingin dipuji, ingin dipercaya, berarti kita sudah membuka pintu. Pintu apa? Pintu rumah. Rumah siapa? Rumah Sang Maha. Sang Maha apa? Sang Maha Nasir. Kenapa Sang Maha Nasir? Kan tadi kita saling tolong-menolong antar hablum minan nas. Berarti kita sudah membuka pintu rumah Baitullah gitu. Rumah Sang Maha Nasir. Kata tuan rumahnya, ada apa kamu masuk ke sini? Ini mintalah kepadaku. Ya, akulah Sang Maha Penolong. Astajib lakum, maka akan dijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, permasalahannya mampu tidak kita membuka pintu itu. Nah, ini diulangi lagi, mampu tidak kita membuka pintu itu, yaitu dengan mengamalkan saling tolong-menolong. Ada juga kita saling tolong-menolong, tapi di dalam niat ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin disebut orang baik, ingin disebut orang saleh. Kalau itu ada di dalam dada kita, di dalam kolbu kita, rasa itu ada, berarti kita membuka pintu rumah yang salah. Rumahnya rumah setan yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan An-Nasir. Keliru kita. Maka kalau itu terjadi pada diri kita sendiri, siap-siap aja kita merasa jenuh. Siap-siap saja kita merasa putus asa. Siap-siap aja kita merasa terpuruk. Karena apa? Jangan disebut seperti tadi kita ngobrol, wah kita salah jalan. Jalan mah nggak disalahkan. Jalan mah nggak salah, dari dulu pun juga gitu. Jalan mah nggak ada masalah. Kitanya yang ambil jalan yang salah. Seperti tadi kita salah membuka pintu. Jadi pintu pas sudah ada, pintu A dan B, pintu setan dan pintu asma Allah. Nah itu bedanya di situ. Nah, bisa membedakan antara hati. Membuka pintunya itu dengan cara amalan tadi. Kalau kita mau bertemu Sang Maha Pemberi, nah, kita sama-sama hablum minan nas saling memberi. Nah, saling memberi di situ, semua kembali dikontrol oleh innamal a'malu binniyat. Dengan niat, apakah kita memberi sesuatu, menyantuni anak yatim, jompo, fakir, miskin? Siapa yang memerintahkan hati untuk memberi? Itu rata-rata ini, enggak semuanya, rata-rata itu adalah setan yang memerintahkan. Contohnya, kita tergerak untuk memberi karena ingin dipuji, ya ria itu namanya. Berarti kita mengabdinya kepada setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Al-Wahhab. Nah, berbeda dengan kita tergerak untuk melakukan menyantuni anak yatim, jompo, fakir, miskin, yatim. Nah, tergeraknya semata-mata karena gerakan hati ingin memberi. Tanpa ada sifat ingin dipuji, tanpa ada sifat ingin percaya, sifat-sifat dunia. Kalau itu ada di dalam hati kita, berarti kita mengabdi kepada Sang Al-Wahhab. Nah, setelah itu baru namanya membuka pintu Baitullah, pintu rumah Sang Al-Wahhab. Setelah dibuka, baru tuan rumah mengatakan, Ud'uni, mintalah kepadaku, akulah Sang Maha Pemberi. Astajib lakum. Oh, itu. Jadi permasalahannya apa? Cara membuka pintu. Pintunya ini ada dua. Ada pintu Asmaul Husna, ada pintu setan yang mengaku-ngaku, yang menyeliwuri, yang mengelabui. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi di kolbu rasakan
hati tergerak sesuai dengan asmanya, Asmaul Husna. Ini yang saya sampaikan adalah salah satu contoh. Yang lainnya cari sendiri di rumah masing-masing, belajar. Karena hidup ini tanpa belajar rugi. Belajar dan belajar, mencari dan mencari. Thalabil ilmi dalam bab Asmaul Husna. Jadi ilmu itu dalam bab ilmu keagamaan, ilmu kesehatan, ilmu pertanian dan lain sebagainya. Itu kata Rasulullah, cari walau bisin, meskipun sama negeri Cina. Nah, kenapa negeri Cina? Karena Cina di mana-mana ada, bingung kita mau kemana. Nah, di sini ya jam berapa? Jadi kita agak santai. Jadi kita cukup berdoa, ya mudah-mudahan nanti pas begitu mengucapkan doa, kalau kita belum khusyuk, maka saya sengaja untuk disuarakan. Jadi, la ilaha illallah. Nah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Cari Allah yang maha apa. Di hati ini ada asma apa. Nah, kembali ke kita sendiri, kita mau menghadap siapa? Kita mau menghadap asma yang mana? Menghadap Allah yang maha apa? Kembali ke kita butuh apa gitu. Jadi hablum minallahnya di situ. Dan cari untuk salah satu contoh, karena hidup di dunia ini fitrahnya adalah butuh pertolongan. An-Nasir butuh pemberian, Al-Wahhab butuh kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuma sayang, cuma 3 asma itu, 4 sama Ar-Rahim yang dibutuhkan. Nggak ada yang lain kecuali kalau mau meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala berdasarkan kekhusyuan gitu. Jadi sambil menggiring kekhusyuan, menggiring kepada keikhlasan karena kita beriman. Sehingga karena dengan adanya beriman itu kita takwa dengan keutuhan hati, keikhlasan hati, merasa kita menghamba kepada Sang Maha itu Allah Ta'ala gitu. Jadi jangan sampai kita bingung mau menghadap siapa, kita gelap menghadap siapa, kita bingung untuk memohon kepada siapa, meminta kepada siapa. Semoga dengan adanya di sini kita mendengarkan, semoga terbuka hati itu, jangan sampai keliru, jangan sampai diisi sama setan, karena setan dengan malaikat itu selalu berebut. Malaikat mengikuti perintah Sang Maha, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kalbu kita, karena yang di bumi dan di langit Allah yang menciptakan dan Allah yang memerintahkan. Alalahul khalq wal amru. Nah, termasuk kepada kalbu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, bergeraklah hati kita untuk mengamalkan sesuatu sesuai perintahnya. Perintahnya sesuai apa yang kita lihat, apa yang kita butuhkan. Itu sinkron. Kalau seandainya kita membutuhkan pertolongan, maka Allah Ta'ala membisikkan, memerintahkan kepada hati kita untuk melakukan, membuka pintu supaya kita dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya, ke dalam baitullahnya, ke dalam baitnya. Itu sama-sama saling tolong menolong, hablum minanas. Itu selalu pasti Allah memberikan kesempatan, namanya ujian. Jadi ujian itu adalah karena kita telah mendaftar kepada Allah Ta'ala. Ya seperti di sekolahan, kalau kita tidak daftar ke sekolahan, ada tidak guru-guru datang menguji kita? Enggak ada. Adanya ujian itu karena kita daftar ke sekolahan. Kenapa daftar ke sekolahan? Karena kita ingin mendapatkan ijazah. Begitu sekolahnya enjoy, santai, begitu kita waktunya untuk mendapatkan ijazah, adanya ujian, namanya ujian sekolah. Jadi keputusannya adalah keputusan sekolah, bukan keputusan guru atau kepala sekolah. Ini keputusan sekolah. Kata sekolah, secara keputusan sekolah, si A lulus, si B tidak lulus. Ternyata si A murid anak petani
anak orang-orang yang tidak mampu. Si B yang dikatakan tidak lulus ternyata anak kepala sekolah. Tapi keputusan sekolah si B ini tidak lulus. Kenapa? Nah itu karena undang-undangnya sudah dibikin. Yang nilai ujiannya dari sekian ke bawah tidak lulus, yang nilainya dari sekian ke atas lulus. Itulah keputusan sekolah. Jadi jangan sampai kita punya kesan bahwa Allah Ta'ala itu diktator. Allah itu kalau bisa diibaratkan, Allah Ta'ala itu ibarat undang-undang. Allah Ta'ala itu ibarat cahaya. Jadi jangan sampai kita salah memaknai, salah persepsi, salah tafsir. Harus benar-benar kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa itu yang bagaimana itu. Zat Allah terlalu jauh. Kita mengenal asmanya saja dulu. Meskipun di dalam keterangan, kalau nggak salah di hadis qudsi, awaludini ma'rifat Allah Ta'ala. Jadi awal-awalnya kita masuk agama, mempelajari agama, belajar agama, terlebih dahulu kita harus mengenal Allah Ta'ala. Mengenal bukan berarti berjumpa. Mengenal, setelah mengenal, baru kita melaksanakan, namanya syariat. Jadi sebetulnya ma'rifat itu awal wal akhir. Awalnya kita mengenal, akhirnya kita bersamanya. Ya, ma'rifat mengenal Allah Ta'ala. Allah itu apa sih? Tuhan. Tuhan yang mana? Yang maha apa? Satu persatu kita mengenalnya. Jadi di situ kalau kita teliti, meskipun Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, tetap dia mengagungkan Tuhannya. Cuman masing-masing pahamnya berbeda. Tapi pada intinya Tuhan itu pasti selalu kasih sayang, mau di agama apapun juga. Seperti di Al-Baqarah pun juga sama. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kepada manusia diperintahkan. Untuk apa? Untuk berbakti kepada siapa? Kepada Tuhanmu yang sudah menciptakanmu. Jadi Tuhan di sini apa saja sih? Tuhan yang maha kasih sayang, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha lembut, Tuhan yang maha gitu. Sama namanya orang Hindu, Buddha, Nasrani, sama manusia juga. Jadi sejauh mana mereka semua, kita semua memaknai, menyimak itu semua. Kalaulah menyimpang daripada kitabnya, berarti itu adalah oknum. Itu yang sudah saya jelaskan tempo hari, oknum. Bukan hanya Hindu, Buddha, Nasrani saja. Di kita pun juga di Islam banyak oknum-oknum. Di antaranya Allah memerintahkan supaya perangi kafir, kita memerangi manusianya yang dianggap kafir. Jadi nggak sinkron dengan lakum dinukum waliyadin. Banyak sekali yang nyimpang-nyimpang daripada kitabnya. Di Islam banyak sekali yang oknum, bukan salah Al-Qur'annya. Di Nasrani bukan salah kitabnya. Hindu, Buddha pun juga sama. Oknumnya, manusianya. Nah itu makanya hidayah mah urusan Allah Ta'ala. Sejauh mana kita menyambut hidayah itu. Ya itulah, kalau kita membuka pintu, jendela, maka insya Allah hidayah itu akan masuk. Kembali ke diri kita sendiri. Mau tidak kita membuka, menjemput hidayah itu. Dengan apa? Ya dengan amalan-amalan. Bukan dengan wirid sekian kali, istighfar, bukan. Istighfar, salah satu contoh. Istighfar itu bukan dengan kata-kata. Istighfar itu adalah memohon ampunan. Ya. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Allah yang maha apa? Nah itu kalau bisa istighfar itu satu persatu. Kita sudah melakukan kesalahan apa? Kesalahan itu cari di asmanya. Seperti kita sudah mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita pun tergerak, hati kita tergerak untuk menolongnya. Baik dengan materi, baik dengan tenaga, ataupun pikiran, ataupun ucapan, tapi kita mengabaikannya. Nah, berarti di situ kita sudah tidak amanah melaksanakan perintah Allah an-nasir.
kita tidak menolongnya, itu maka kita siap-siap saja mendapatkan sanksi azab dari Allah Ta'ala karena kita membangkang perintahnya. Nah, begitu kita mendapatkan sanksi, cepat-cepat ingat, cepat-cepat beristighfar kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Allah Ta'ala. Allah yang maha apa? Allah yang An-Nasir. Kenapa? Karena kita sudah salah gitu. Karena kita sudah tidak amanah melaksanakan perintah Allah Sang An-Nasir. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Nasir. Selamatkan saya Allah dari sanksi pengingkaran saya, ketidakpatuhan saya kepada An-Nasir-Mu. Tempo hari saya tidak menolong orang itu, padahal hati saya sudah tergerak untuk menolongnya. Kenapa saya jadi belot? Kenapa saya jadi menyimpang? Tidak melaksanakan ketaatan saya kepadamu ya Allah ya Nasir. Saya tidak menolongnya. Ampuni saya ya Allah ya Nasir. Jangan turunkan sanksi itu kepada saya. Ya Allah ya man lam yu'akhid bil jarirah. Wahai Allah yang tidak lekas menghukum yang salah. Nah, kita mohon ampunnya kepada siapa? Kepada Allah An-Nasir. Kalau tidak istighfar, maka siap-siap saja kita mendapatkan azab Allah Ta'ala. Ya, Al-Isra ayat 15 artinya Allah tidak mengazab manusia atau orang yang tidak diturunkan Rasul. Jadi Allah mengazab itu kalau Allah sudah menurunkan, artinya perintah. Perintah itu kepada kalbu kita. Bukan dengan bisikan. Kalau dengan bisikan mah itu bukan Tuhan. Itu mah pasti makhluk. Baik golongan manusia, golongan jin dan sebagainya gitu. Itu pasti membisikkan kepada telinganya, bukan kepada kalbu kita. Kalau kita tergerak kalbunya, nah siap-siap saja. Memang itu semua dari Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, kul luminidar, katakan semua itu dari Allah Ta'ala. Sabulurana, sabungkotanana, utuhnya diturunkan. Nah di situ Allah melaksanakan perintah, malaikat melaksanakan perintah Allah. Itu supaya kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk menolong seseorang. Begitu kita mau menolong seseorang, direbut sama setan. Kenapa direbut? Jangan dulu ditolong, nggak ada yang melihat, nanti kamu nggak terkenal, nanti kamu nggak dipuji. Nah, itu. Nah di situ berebut antara malaikat dan setan. Nah kalau kita kebanyakan pada umumnya kita patuh kepada setannya daripada kepada malaikatnya. Artinya patuh kepada setannya itu selalu tergerak untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kepercayaan, untuk mendapatkan disebut orang baik, disebut orang soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bisa mulai belajar, dan ini salah satu contoh, dan jangan sampai hanya contoh, tapi contoh di sini kita manfaatkan pula untuk bermohon kepada Sang An-Nasir Allah Ta'ala. Itu. Kalau hanya salah satu contoh mungkin nggak nyambung dengan kepentingan kita. Ini memanfaatkan yang ada, kita belajar sambil kita memanfaatkan prakteknya, faktanya, gitu. Jadi menyeru kepada Allah An-Nasir. Kita belajar untuk fokus, untuk khusyuk, untuk sampai kepada asmanya yang ada di dada kita. Begitu kita fokus, cepat-cepat kita bermohon apa kepentingan kita, apa keinginan kita. Semua hajat kita mohonkanlah kepada Sang Maha An-Nasir itu. Tolonglah ya Allah, tolonglah saya dalam bermasalah, saya dalam kesulitan, saya dalam kegelapan hati, saya dalam keadaan gundah jiwa. Karena apa? Sesuatu yang tidak tercapai, apa yang kita ingin tercapai dari keinginan. Keinginan apa? Munculnya dari mana keinginan kita itu? Rata-rata Allah Ta'ala itu mengabulkan sesuai permohonan kita. Karena permohonan kita kepada Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang baik untuk kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk umat. Begitu Allah mengabulkan keinginan kita, gitu, banyak sekali kita menolaknya. Kenapa? Seperti ini, seorang anak minta kepada bapaknya karena diperintahkan oleh bapaknya. Nah, kalau ada keinginan mintanya sama bapak. Oh iya Pak, anak ini kesehariannya sering minjam sepeda motor orang temannya.
ugal-ugalan. Begitu itu si anak ini minta kepada bapaknya, "Pak, saya ingin motor, Pak. Pokoknya yang terbaik lah untuk saya. Terserah Bapak gimana yang baik untuk saya." Ya karena satu diminta, terus karena bapaknya sayang sama anaknya, akhirnya dibeli apa? Dibelikan apa? Sepeda ontel. Kenapa? Saking sayang. Kan kata anak, pokoknya yang baik menurut Bapak lah untuk saya. Yang manfaat bagi saya, kata anaknya. Sedangkan bapaknya kalau memberikan sepeda motor, pasti akan mendapatkan kecelakaan, keburukan, gitu. Karena saking sayangnya bapak kepada anaknya, akhirnya dibelilah sepeda ontel. Karena permintaan siapa? Permintaan anaknya. Di mana permintaan anaknya? Kan anaknya minta, pokoknya menurut Bapak baik untuk saya, apapun juga saya akan menerima, Pak. Itu. Ya akhirnya karena diminta sama anak yang terbaik itu adalah sepeda ontel untuk supaya nggak ugal-ugalan gitu. Kalau sepeda ontel mah hanya ugal-ugul. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa huwa lahul asmaul husna wallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari al-musawwirul ghafar al-qahhar wahhab al-razaqul fattah al-alimul qabil al-basitul khafid al-fi'al ma'izzal madlul sami' al-basirul hakam al-adul latiful khabirul halim al-azimul ghafur asyakurul ali al-kabirul hafid al-muqitul hasib al-jalilul karim al-raqibul mujib al-wasiul hakim al-wadudul majid al-baisyul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mubdil aidul muhyi al-mumitul hayyul qayyum al-majidul majid al-wahidul ahad samadul qadir al-muqtadir muqaddim al-muakhirul awal al-akhirul zahir al-batinul wani' al-muta'an al-bartawab al-muntaqimul aburab malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami' al-ghani mughni al-manaddar anafiyun nur al-hadi al-badil baqi al-marisyur rasyidus sabur. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah ya Allah ya Nasir 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 ya Allah ya Allah ya Nasir 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 ya Allah ya Nasir. La ilaha illallah 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 Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah
Allah, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Allah ya Nasir, 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 ya Allah ya Nasir. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah. Allahu 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 Allah ya Nasir, ya 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 Allah ya Nasir. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, 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 ya Allah ya Rahman, ya
ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah, ya Latif, 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 ya Allah, ya Latif. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah, ya Wahhab, 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 ya Allah,
ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah ya Nasir, 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 ya Allah ya Nasir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, 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 ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim.
Rahim, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, La illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Latif, 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 ya Allah, ya Latif. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah, ya Wahhab, 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 ya Allah, ya Wahhab.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Ya Allah ya Nasir, 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 birahmatika ya arhamar rahimin, wa la haula wa la quwwata illa billahi Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa barik. Amin. Ya Allah ya Karim, ya Mujib ad-da'wat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'am wa yuqafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika wa bi asma'ika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, wa Azizul Jabbarun Mutakabbir, Al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghafar al-Qahar wa Barzaqul Fattah, Al-Alim al-Qabid al-Basit al-Khafid al-Rafi'an majal mandil syami, Al-Bashir al-Hakam al-Adul Latif al-Khabir al-Halim, Al-Azim al-Ghafur al-Syakur al-Ali al-Kabir al-Hafid, Al-Muqitul Hasib al-Jalil al-Karim al-Qibul Mujib al-Wasil Hakim, Al-Wadudul Majid al-Basyah Syahid al-Haqul Waqil al-Qawmi Humatin, Al-Wali al-Hamid al-Masyam al-Muhyi al-Muhyi al-Mumitul Hayy al-Qayyum, Al-Wajid al-Majid al-Wahid al-Ahad as-Samad al-Qadir al-Muqtadir al-Muqaddim, Al-Muakhir al-Awwal al-Akhir al-Zahir, Al-Batin al-Wali al-Muta'ali al-Baru Tawab, Al-Muntaqim al-Abur Malikul Balkidul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitul Jami al-Ghani al-Mughni al-Manubdan wa Nafi'un Nur, Al-Hadi al-Badil Baqi al-Marisyur Rasyidu Sabur. Subhanaka la ilaha illa antal ghasal ghas, khalisna minan nari ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Halim, ya Adim, ya Qadim, ya Karim, ya Muqim, ya Alim. Subhanaka la ilaha illa antal ghasal ghas, khalisna minan nari ya Rabb. Ya Allah, ya Sayyidah Syahadat, ya Mujibah Da'wat, ya Rafi'an Darajat, ya Wali al-Hasanat, ya Adim al-Barakat, ya Ghafir al-Khati'at, ya Sami al-Aswat, ya Mu'ati al-Mas'ulat, ya Qabil al-Taubat, ya Alim al-Khafiyat, ya Dafi al-Baliyat. Subhanaka la ilaha illa antal ghasal ghas, khalisna minan nari ya Rabb.
khalisna minan nar ya Rabb, khalisna minan nar ya Rabb. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Subhanal munafisan tul majud, subhanal mufarijan tul mahzun, subhanal man jala khazainuhu bainal kafi wa nun, subhanal man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, hablana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan kullana masyailan. Ya Allah ya Raziqal Anam, ya Allah ya Raziqal Anam, ya Allah ya Raziqal Anam. Allah makfina bihalalikan haramika wa aghnina bi fadlika min siwaka ya kabir anta ladzi la yatadir wa asqali wasma. Barakatuh. Allahumma rabbana ij'al 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan awwal wa akhirina wa ayatan min kawarzuqna wa anta khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah, iftah lana abwabal khair. Ya Allah ya Salam, ya Allah ya Salam, ya Allah ya Salam, fahyina rabbana bisalam wa salimna min afati dunya wal akhirah. Allah ya Karim, berkahilah kami semua. Berkahilah ya Allah kami semua di sini. Bukakan untuk kami pintu maghfirah-Mu untuk kami. Ya Allah, ya man la yaghfiru dzamba illahu, wallahu ghafurur rahim. Ya Allah, ya khairul ghafirin. Wahai Allah yang sebaik-baik pengampun dari semua yang mengampuni. Ampuni kami dari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Allah dari dosa-dosa yang datangnya dari ucapan kami. Seringkali kami menyakiti dan menyinggung perasaan orang. Seringkali kami berbuat ghibah dan berfitnah orang. Seringkali kami selalu berprasangka buruk terhadap siapapun. Ampuni kami ya Allah. Seringkali kami tidak patuh dan taat kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Seringkali kami berbuat hasud dan zalim dan pemarah, sedangkan Engkau adalah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Engkau adalah Maha penuh kasih sayang. Maka ya Allah, ya man lam yu'akhid bil jadil, wahai Allah yang tidak lekas menghukum yang salah, jangan biarkan Engkau turunkan sanksi atas pengingkaran kami, ketidakpatuhan kami kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan selamatkan kami ya Allah dari sanksi itu, yaitu dengan pengampunan dari-Mu untuk kami, dari pengingkaran kami kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ciprakanlah kepada hati kami sifat Rahman Rahim-Mu ya Allah, sehingga hati kami tergerak untuk mengabdi kepadamu, yaitu saling mengasihi dan menyayangi terhadap siapapun atas dasar pengabdian kami kepadamu ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan yang selalu mengarahkan kami kepada perbuatan tercela dan maksiat. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hasutan-hasutan yang selalu mengarahkan kami ke dalam perbuatan, ucapan yang tidak diridhoimu ya Allah ya Karim. Maka bimbinglah kami selama menjalankan hidup ini, yaitu dengan hidayah-Mu ya Allah, ya Nurun Nur, ya Nurul Nur, ya Khaliqun Nur, ya Manasaka Muslim, ya Munawwirul Qulub, nawwir qulubana bi hidayatika wa rahmatika ya Karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegelapan hati dan pikiran, dari kejenuhan kami untuk beribadah kepadamu, dari kejenuhan kami untuk berbaik, berbuat perbuatan baik, karena di dalam dada kami terkandung bisikan-bisikan yang menyesatkan. Seringkali kami mengikuti bisikan tercela itu daripada mengikuti perintah-Mu, daripada mengikuti apapun yang Rasul-Mu contohkan. Ya Allah, jangan biarkan kami terlena dalam pengabdian kami kepada nafsu-nafsu kami.
Jangan biarkan kami terlena ya Allah pengabdian kami kepada ego kami, yang itu semua adalah menjerumuskan kami ke dalam kesesatan yang nyata. Maka ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bahagia, yaitu ahli sholat dan ahli keberuntungan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keterpurukan yang saat ini seringkali kami mengalaminya. Kami mengakui ya Allah itu semua adalah karena kesalahan kami yang seringkali kami lakukan, kecerobohan kami dalam bekerja, atau perbuatan hasud setiap orang yang menghendaki kami dalam keadaan terpuruk yang berkepanjangan. Ya Allah ya Karim, angkat kami dari keterpurukan ini ya Allah. Angkat kami dari kegelapan hati dan pikiran. Jangan biarkan kami bingung ya Allah untuk mengadakan perubahan di antara kami, perubahan dari sesuatu yang buruk menjadi yang lebih baik dengan ridho-Mu ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Dalilal Mutahirin, wahai Allah yang membimbing orang-orang yang bingung, bimbinglah kami ya Allah untuk menuju kepada perbuatan yang Engkau ridhoi, yang lurus, yang hak, sesuai yang Rasul-Mu contohkan. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari rasa malu atau aib yang mungkin akan menimpa diri kami, menimpa saudara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Khususnya kami berlindung kepadamu dari aib itu, dari rasa malu itu, khusus bagi kami yang sekarang saat ini berjamaah di ini tempat. Aib itu, rasa malu itu karena kami sering berbuat salah. Seringkali kami berbuat salah karena hilang, atau karena perbuatan hasud dan zalim untuk kami yang menghendaki aib itu, rasa malu itu menimpa diri kami. Ya Allah ya Satarul Uyub, ya Allah ya Satarul Uyub, ya Allah ya Satarul Uyub, wahai Allah yang menutup aib, menutup rasa malu. Tutuplah ya Allah aib itu bagi kami, tutuplah ya Allah rasa malu itu bagi kami. Ya Allah ya Satarul Uyub, tutuplah ya Allah semua rasa malu itu, yaitu dengan Engkau ampuni kami dari perbuatan salah kami. Ampuni kami ya Allah dari segala bentuk kesalahan kami, karena khilaf kami, karena bodohnya kami, karena lemahnya iman kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah ya man tawabtu aqulu syai'in li'adamati, lunakan ya Allah untuk kami orang-orang yang hasud dan zalim kepada kami, kama la yantal hadid ali Dawud alaihi wasallam. Dan selamatkan pula kami ya Allah dari dampak gibah dan fitnah mereka. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ya Allah yang Maha mendengar gerakan hati kami, wahai Allah yang Maha mengijab semua keinginan kami, dan kami sangat berharap dan sangat memohon kepadamu ya Allah, jangan biarkan hati ini, kalbu ini memunculkan keinginan yang akan mendatangkan madorot yang tidak manfaat bagi kami dan bagi yang lainnya. Melainkan ya Allah bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, sehingga apapun bentuknya keinginan yang timbul di dalam kalbu kami adalah keinginan yang akan mendatangkan manfaat bagi kami semua ya Allah. Dan kami sangat berharap pengabulan dari-Mu untuk kami dengan rahmat-Mu ya Allah ya Karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kami mohon kepadamu khusus bagi kami, bagi saudara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini ditimpa sakit atau ditimpa keganjilan dari kebiasaannya yang tidak sehat dalam pemikirannya, menjadikan gundah jiwanya, guncang jiwanya, tidak tenang pikirannya. Ya Allah ya tabiba man tabiba lahu, ya Allah ya tabiba man tabiba lahu, ya Allah ya tabiba man tabiba lahu. Kami mohon kesembuhan dari-Mu untuk kami, sebagaimana Engkau telah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang telah Engkau sembuhkan dari sakitnya, sakit apapun bentuknya, karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim.
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil bi barakati syafaati rasulika wa bi barakati mukjizat Nabi Allah Isa binti Maryam alaihissalam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ya Allah ya Karim, kami mohon kepadamu, sangat berharap rahmat-Mu ya Allah ya Karim. Turunkan kepada kami karunia-Mu berupa ilmu yang manfaat, sehingga apapun kami menjalani hidup ini sesuai dengan ilmu-Mu yang Kau turunkan kepada kami semua, dan kami mudah untuk menyimak itu semua ya Allah. Jangan biarkan kami selalu menolak apapun yang Kau ridhoi, menolak apapun yang Engkau halalkan, menolak apapun yang Kau perintahkan dan Rasul-Mu contohkan. Karena di dalam kalbu kami terkandung bisikan-bisikan yang menyesatkan yang datangnya dari setan yang terkutuk. Maka ya Allah, kuatkan keimanan kami, angkat kami dan bimbing kami ya Allah dengan hidayah-Mu dan taufik-Mu ya Allah selama menjalankan hidup ini. Berikan kami kemudahan untuk mengabdi kepadamu ya Allah ya Karim. Berilah kami ya Allah, berilah kami kemudahan untuk banyak berbuat amal soleh, yaitu dengan Engkau berikan kami karunia-Mu berupa rizki yang melimpah ruah, yang penuh berkah, maslahat, manfaat din wa dunya wal akhirah, dan berikan kami kemudahan untuk mendapatkan rizki dari-Mu dengan apapun kami berikhtiar. Makmurkan pertanian kami, berkahi tempat perusahaan kami, mekarkan segala bentuk usaha kami, mudahkan kami dari segala urusan. Apapun yang sulit menjadi mudah, yang mustahil menjadi kenyataan atas kehendak-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kami mohon kepadamu, yang kami berharap rahmat-Mu ya Allah, ya dar rahmatil wasi'ah. Bukakan untuk kami pintu rahmat-Mu, rahmatilah kami ya Allah, muliakan kami dengan rahmat-Mu. Wal haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga kami makmur dengan amal soleh sebagai bentuk ketaatan kami kepadamu ya Allah ya Karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim, kami berlindung kepadamu ya Allah dari prasangka-prasangka buruk kami, karena keawaman kami ya Allah, karena kebodohan kami ya Allah, karena lemahnya iman kami. Kami lemah ya Allah, kami tidak berdaya ya Allah. Maka bimbinglah kami untuk supaya kami paham itu semua ya Allah, paham bahwa kami adalah diciptakan-Mu adalah untuk beribadah kepadamu, mengabdi kepadamu ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Maka gerakan hati ini untuk berbuat kasih sayang terhadap siapapun sebagai bentuk ketaatan kami kepadamu ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Dan bimbinglah kami ya Allah untuk melaksanakan mengabdi kepadamu ya Allah ya Wahhab. Maka bimbinglah hati ini supaya kami tergerak untuk melaksanakan mengabdi kepadamu dengan saling memberi antar sesama hamba-Mu, sehingga kami termasuk orang-orang yang taat kepadamu ya Allah ya Wahhab. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah hati ini supaya kami tetap mengabdi kepadamu ya Allah ya Nasir, yaitu gerakan hati ini ya Allah dengan keimanan kami kepadamu ya Allah, sehingga kami patuh dan taat kepada Nasir-Mu. Kami saling tolong menolong antar hablum minan nas atas dasar keimanan kami kepadamu, sehingga kami takwa kepadamu ya Allah ya Nasir. Maka kami sangat bermohon kepadamu, jangan biarkan di antara kami terjadinya keluh kesah dan putus asa karena sesuatu yang terjadi pada diri kami, permasalahan yang menjadikan gelapnya hati ini, menjadikan permasalahan itu tidak tenangnya pikiran kami, menjadi gundahnya jiwa kami. Ya Allah ya Nasir, tolonglah kami dari semua permasalahan yang menghimpit dada kami ini, sebagaimana Engkau telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan dari semua kasusnya, dari semua permasalahannya. Maka ya Allah, berikan kami jalan keluar yang baik dari semua permasalahan itu, sehingga apapun bentuknya permasalahan selesai atas kehendak-Mu, sebagaimana janji-Mu ya Allah kepada orang-orang yang takwa. Ya ja'alah makhraja, maka Engkau akan mengeluarkan dari semua permasalahan, apapun bentuknya permasalahan itu. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah doa kami semua ya Allah.
Bimbing hati ini, jangan biarkan diliputi dengan gerakan-gerakan, bisikan-bisikan yang menyesatkan, yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Karim. Dan kami mohon kepadamu, berkahilah kampung halaman kami dimanapun kami berada. Berkahilah orang-orangnya ya Allah. Engkau makmurkan dengan rezekinya dan kebaikannya ya Allah. Dan kami mohon berkahi kampung halaman ini ya Allah, kampung Citembong ini, yang seringkali kami jadikan tempat untuk berjamaah mengagungkan namamu. Berkahilah ya Allah orang-orang di sekitar kami ini. Mudahkan kami ya Allah untuk berbuat kebaikan. Jadikan kami orang yang manfaat bagi diri, bagi keluarga, dan bagi umat yang lainnya. Atas izinmu ya Allah ya Karim. Dan kami sangat berharap rahmatmu ya Allah ya Karim. Jangan biarkan kami lemah untuk mengingat. Jangan biarkan kami buta untuk melihat. Mudahkan kami ya Allah, yaitu dengan Engkau tanamkan di dalam kalbu kami cahaya Rasulmu ya Allah, sehingga kami bersamamu, sehingga kami berada dalam ridhomu. Maka ridhokanlah kami karena hidayahmu ya Allah. Apapun yang kami amalkan, tanpa ridho kami tidak ada keridhoanmu ya Allah ya Karim. Maka bimbinglah kami untuk mencapai keridhoan kami kepadamu ya Allah ya Karim. Keridhoan kami dalam bentuk amalan yang kami perbuat dimanapun kami berada. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Karim, kami sangat berharap rahmatmu, pengabulan darimu. Kami mudahkan kami untuk berangkat ke Baitul Haram. Mabrurkan kami dalam pengamalannya. Selamatkan kami dalam perjalanan. Birahmatika ya arhamar rahim. Cerdaskan kami semua ya Allah. Cerdaskan kami semua ya Allah. Dan mudahkan kami untuk menghafal Al-Quranul Karim dan memahaminya, sehingga kami mengamalkannya karena taat kepadamu, mengamalkannya karena beriman kepadamu, sehingga kami khidmat untuk mengamalkannya ya Allah ya Karim. Birahmatika ya arhamar rahim. Dan kami mohon keselamatan darimu dari perbuatan hasud dan dolim yang mungkin akan menimpa diri kami, baik dari golongan jin ataupun dari bangsa setan yang mau ngebui, baik dari golongan manusia berupa sihir, tenung, santet, guna-guna, dan gendam dan hipnotis. Kami mohon keselamatan darimu, dan keluarkan pula dari diri kami pengaruh hasud, pengaruh sihir, tenung, santet, guna-guna, dan gendam dan hipnotis. Bi barakati yang ada bermasyarakat. Dan nama tajabar billahi wa jalla. Walahu sultanu ala jami'i khalqillah yaf'alu ma yasha. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, dari apapun bentuknya madarat, baik dari benturan dan binatang yang berbisa, dan kami mohon keselamatan, kesembuhan darimu untuk kami akibat benturan dan binatang yang berbisa. Bi barakati ada bermasyarakat. Humma bihaqmaq ani'mal sabiqati wa qadir bisabi wa na'lu shalihan bi ta'maluna masyaallah. Mahfad jildar raqiqil marid anil darbi wa la taqul li habidil malik wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim, kami semua berkumpul berjamaah di sini adalah untuk menghadapmu ya Allah ya Karim, menghadapmu ya Allah ya Nasir. Wahai Allah, Zat yang Maha Penolong, sebagai perintahmu, sebagaimana perintahmu ya Allah, fad'uhu biha, maka kami bermohon semata-mata karena taat kepadamu ya Allah, semata-mata karena ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon pertolongan darimu untuk kami dari semua kesulitan yang kami hadapi saat ini, dari semua kegelisahan yang kami hadapi saat ini, dari keluh kesah dan putus asa saat ini. Engkau Maha mengetahui ya Allah munculnya kegelisahan kami. Engkau Maha mengetahui ya Allah munculnya kegelapan hati dan pikiran kami. Engkau Maha mengetahui apapun bentuknya kesusahan yang kami hadapi saat ini. Maka ya Allah, kami mohon pengabulan darimu untuk kami. Tolonglah kami semua ya Allah. Tolonglah kami semua ya Allah. Tolonglah kami semua ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk bisa menghadapmu ya Allah ya Nasir. Bimbinglah kami ya Allah. Kami lemah ya Allah.
Seringkali kami putus asa dari rahmat-Mu. Jangan biarkan kami terlena ya Allah dalam keputusasaan, melainkan ya Allah bimbing hati ini dengan hidayah-Mu ya Allah ya Karim, sehingga kami mendapatkan taufik-Mu ya Allah ya Karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah ya Karim, berkahilah kami semua. Terimalah segala bentuk amalan kami, zikir kami, tasbih kami. Jadikan itu semua fadilah bagi kami, pembuka darimu untuk kami, yaitu Engkau ampuni kami dari segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Berkahilah kami ya Allah dengan malam, semoga Engkau jadikan malam ini malam Lailatul Qadar yang utama, yang mulia, sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepada. Maka ya Allah, dengan kemuliaan malam ini, maka jadikan kami orang-orang yang selalu Engkau rahmati ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahid Allah zat yang maha hidup. Hidupkan kami sebagai orang-orang yang selalu Engkau rahmati, yang selalu Engkau berikan karunia-Mu kepada kami. Apapun bentuknya kebaikan ya Allah ya Fatah, iftah lana abwaabal khair. Dan Engkau tutup untuk kami apapun bentuknya keburukan ya Allah ya Satar Qabi, ya Allah ya Satar Qabi. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, kami mohon semoga Engkau mengabulkan doa kami, harapan kami, cita-cita kami, keinginan kami yang akan mendatangkan manfaat bagi kami. Dan kami mohon keselamatan bagi kampung halaman kami, bagi negeri kami dari orang-orang yang zalim. Maka jadikanlah negeri kami yang aman, damai dan sejahtera. Dan khusus kami mohon kepadamu, khusus orang-orang yang zalim dimanapun kami, dimanapun orang itu berada, dimanapun sifat-sifat zalim itu berada, termasuk di perbatasan Palestina. Allahumma syatid syamlahum, Allahumma syatid syamlahum, Allahumma syatid syamlahum, wala haula wala quwata illa billahil azim. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, satukan kami bagi orang-orang yang peduli kepada kebaikan. Satukan kami ya Allah yang peduli dan taat kepadamu ya Allah ya Karim. Jangan biarkan di antara kami terjadinya perpecahan akibat perbedaan paham kami. Perbedaan paham kami yang lantas setan menyusupi. Itu dari munculnya ego dan nafsu-nafsu kami sehingga terjadinya perpecahan di antara kami. Maka ya Allah, jangan biarkan itu terjadi pada diri kami, melainkan ya Allah satukan kami dengan rahmat-Mu ya Allah ya Karim. Wala haula wala quwata illa billahi. Allahumma qadi jami hajatina wa aghfir amwalana wa habibna wa lina ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Rabbikir lana wa liwalidina sallallahu alaihi Muhammad Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu